Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem moneter internasional. Adapun kami dari kelompok 5 beranggotakan Lulu Rizky dan Cindy. Nah, pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama sejarah sistem moneter, dan yang kedua yaitu bursa valuta asing, dan yang ketiga yaitu mekanisme nilai tukar mata uang. Pertama yaitu mengenai sejarah sistem moneter internasional. Nah, di sini International Monetary System dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait ini nilai tukar dan masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Jadi, sederhananya sistem moneter di sini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional yang pertama yaitu dimulai dari sistem standar emas. Nah, di sini sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris, di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Kemudian, dengan perdagangan yang semakin meningkat, membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Di sini juga standar emas berbeda dengan mata uang fiat atau fiat money, di mana di dalam mata uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah menjaga integritas mata uang tersebut. Kedua yaitu periode Perang Dunia. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Nah, terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas. Akan tetapi, runtuh tahun 1991 pada waktu depresi besar. Yang ketiga yaitu periode kurs tetap. Nah, periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dengan emas. Kemudian, adapun tekanan spekulasi menyebabkan sistem kurs tetap tidak lagi dipertahankan, di mana pasar keuangan dunia sempat tutup selama beberapa minggu dalam bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Kemudian yang keempat yaitu masa Bretton Woods. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Nah, konferensi ini bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut, didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Selanjutnya itu selama periode 1944 sampai 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Nah, peran dolar ini timbul setelah Perang Dunia Kedua yang disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Dan yang terakhir yaitu sistem semenjak 1973. Nah, sistem ini merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah, di mana mata uang yen, dolar Kanada, Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya yaitu apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Nah, untuk mencegah hal ini, bank sentral menjual valuta asing. Dengan demikian juga apabila surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bursa valuta asing. Nah, pasar valuta asing di sini adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, di mana aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing, termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang asing. Adapun jenis-jenis pasar valuta asing di sini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama pasar spot, yang kedua pasar forward, yang ketiga itu pasar future, dan keempat yaitu pasar opsi atau option market. Saya akan menjelaskan jenis pasar yang pertama, yaitu pasar spot. Nah, pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Oleh karena itu, pasar spot sering disebut dengan pasar tunai. Kemudian jenis pasar yang kedua yaitu pasar forward. Nah, pasar forward ini adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot, dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Nah, pasar forward menggunakan kontrak forward, yaitu kesepakatan yang berhubungan dengan pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu jenis pasar yang ketiga, yaitu pasar futures. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Adapun pasar ini memperdagangkan kontrak future yang didasarkan pada sekuritas jangka pendek seperti emas dan valuta asing. Terakhir yaitu pasar opsi atau option market. Nah, pasar opsi di sini adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Adapun opsi di sini dapat dibeli atau dijual melalui pialang dengan membayar komisi atau premi untuk satu opsi mata uang. Nah, pialang di sini mensyaratkan adanya margin sepanjang periode kontrak. Adapun margin dapat ditingkatkan bagi nasabah yang posisi opsinya memburuk. Hal ini merupakan perlindungan terhadap potensi kerugian jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Opsi mata uang dikelompokkan menjadi opsi beli atau call option dan opsi jual atau put option. Adapun fungsi pasar valuta asing yang pertama yaitu transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari suatu negara ke negara lain dan dari suatu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Yang kedua yaitu pemberian kredit perdagangan internasional sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pra pengirim dan pasca pengirim. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. Yang ketiga yaitu penyediaan fasilitas lindungi nilai pasar uang valuta asing, menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging ini mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Berikutnya, mekanisme nilai tukar mata uang. Secara umum, kurs adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Menurut ahli ekonomi Fabozzi dan Franco, pengertian kurs ini adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain atau harga satu mata uang dalam mata uang lain, dan kurs adalah harga suatu mata uang yang nilainya selalu berubah mengikuti kondisi perdagangan internasional pada saat itu. Kurs ini sangat berpengaruh terhadap harga barang yang dinilai menggunakan mata uang dari negara tertentu.
Kurs juga sangat berpengaruh terhadap mereka yang menukar mata uang tertentu dengan mata uang negara lain, negara yang ingin dituju. Jadi umumnya membandingkan dua mata uang yang berbeda. Jadi nilai kurs juga mempengaruhi jalannya transaksi di pasar forex atau valuta asing yang menjadi tempat bagi mereka untuk trading forex. Jenis-jenis kurs. Yang pertama yaitu kurs beli, merupakan jenis kurs yang dipakai untuk membeli valuta asing. Jenis kurs ini bisa menjadi referensi siapa saja, mulai perdagangan, trader, perbankan, dan pihak lain yang memerlukan dalam setiap transaksinya. Yang kedua yaitu kurs jual, merupakan jenis kurs yang dipakai untuk menjual valuta asing. Jenis kurs ini bisa dipakai oleh mereka yang berkepentingan dalam perdagangan untuk kemudahan transaksi di suatu negara oleh perbankan, trader, dan pihak lain yang memerlukannya. Yang ketiga yaitu kurs tengah, merupakan kurs yang membagi kurs beli dan jual. Jenis kurs ini dapat dihasilkan dengan cara menjumlahkan kurs jual dan beli lalu dibagi dua. Perhitungan ini pun akan menjadi pertengahan antara kedua kurs tadi. Biasanya kurs ini diperlukan oleh pihak perusahaan asing di Indonesia dalam menyelesaikan laporan keuangan miliknya. Faktor yang mempengaruhi kurs yang pertama yaitu tingkat suku bunga. Saat suku bunga naik dan membuat pengembalian dari investasi naik, maka akan banyak investasi yang masuk ke dalam negeri tersebut. Hal ini tentunya menguntungkan bagi negara yang tujuannya investasi dan investor. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Inflasi ini adalah suatu kenaikan harga pada barang dan jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal dalam pasar valuta asing. Yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga jual luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Yang ketiga yaitu perubahan harga. Kurs adalah nilai mata uang yang dipengaruhi oleh harga yang berubah. Apabila harga cenderung rendah di dalam negeri, maka ekspor bisa ditingkatkan. Sedangkan apabila harga cenderung naik, maka eksportir akan menurun dan impor jadi punya banyak kesempatan. Harga berubah ini merupakan faktor bisa bermacam-macam, misalnya kenaikan bahan baku. Yang keempat itu tingkat daya beli masyarakat. Masyarakat yang mampu daya belinya meningkat akan membuat nilai mata uang juga berubah, terutama untuk membeli produk asli dalam negeri. Hal ini bisa mempengaruhi meningkatnya ekspor. Yang kelima yaitu keadaan politik dunia. Ini juga dapat membuat nilai mata uang berubah. Misalnya suatu negara yang sedang mengalami konflik perang saudara. Hal ini bisa membuat nilai mata uangnya menurun. Untuk itu kestabilan politik harus tetap dijaga. Yang keenam yaitu keadaan ekonomi dunia. Kurs adalah nilai yang dipengaruhi oleh keadaan dunia. Sebut saja ketika pandemi menghantam pertama kali tahun 2020, lalu banyak negara yang mengalami krisis sampai membuat nilai mata uang mereka pun mengalami penurunan. Biasanya pemerintah sudah memiliki berbagai macam rencana untuk menstabilkan ekonomi supaya dinilai mata uang negara tidak mengalami anjlok ke nilai terburuknya. Nah, itulah hasil pembahasan kami mengenai sistem moneter internasional. Sekian dan terima kasih.